ngeliatin berita, terus nemulah satu artikel juga yang membuat kami semakin overthinking. Dan salah satu artikelnya tuh bunyinya gini, "Siap-siap," katanya gitu ya. "Survei BI sebut cari kerja 6 bulan ke depan bakal lebih sulit." Pekerjaan yang semakin sulit. Kenapa? Karena ternyata sekarang di dunia industri macam-macam gitu ya, banyak dituntut skill level tertentu yang semakin tinggi. Buat pekerjaan ini atau berwirausaha adalah salah satu solusi yang memang eee, mungkin ya harus kita lakukan gitu ya ketika nggak ada pekerjaan sama sekali yang sesuai dengan kita gitu ya. Entah kitanya nggak sesuai atau pekerjaannya yang tidak sesuai. Nah, kita coba tuh bisa merancang pekerjaan apa ya yang bisa kita lakukan. Podcast Naik Kelas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Naik Kelas bersama saya seorang diri. Karena Maupit sedang berada di IKN hari ini dan berdinas untuk bernetworking dengan asosiasi-asosiasi para pengusaha Indonesia. Katanya begitu ya. Tapi ya kita lihat aja nanti pulang bawa berita apa, bawa cerita apa dari IKN sana. Kayaknya menarik dan saya nggak diajak. Kemarin kan Maupit sendiri sama tamu-tamunya. Sekarang kali ini saya sendiri sambil overthinking. Makanya saya bilang sama Pak produser kita nih, Mas Eko di sini, saya mau bikin episode overthinking gitu. Kenapa? Karena dari kemarin sebenarnya kita juga overthinking. Karena Pak produser kita ini habis nggak boleh ketawa Mas, nggak boleh ketawa. Jadi ada kabar buruk karena Pak produser ini kan freelance. Ternyata beliau salah satu kena gelombang perumahan tapera ya. Oh, bukan, dirumahkan gitu ya. Ya namanya juga kehidupan, makanya saya bilang ya naik turun lah gitu kan. Dan gara-gara ini saya tuh overthinking gitu. Sama Mas Eko ini overthinking. Jadi sambil ngeliatin berita, terus nemulah satu artikel juga yang membuat kami semakin overthinking. Dan salah satu artikelnya tuh bunyinya gini, "Siap-siap," katanya gitu ya. "Survei BI sebut cari kerja 6 bulan ke depan bakal lebih sulit." Nah ini kita baca gitu kan. Kita baca terus ya makin overthinking kan. Karena memang kita lihat misalnya di industri, kalau Pak produser kita kebetulan industrinya di industri radio gitu ya. Ada ya secara industri memang sedang kurang sehat lah gitu. Tapi akhirnya kegalauan kita, overthinking kita itu akhirnya ingin kita coba bahas lagi menjadi sebuah episode di kali ini. Jadi kaitannya sama ketersediaan tenaga kerja sih, lowongan pekerjaan gitu. Karena dari berita ini akhirnya kita ngulik-ngulik data gitu ya. Memang ternyata dari data BPS nih dari Februari 2009 sampai 2024. Jadi kalau dilihat selama 15 tahun terakhir memang penyediaan lapangan kerja secara formal memang menurun gitu ya. Dan kemarin saya juga sempat nontonin YouTube tuh, ada tentang pekerjaan yang semakin sulit. Kenapa? Karena ternyata sekarang di dunia industri macam-macam gitu ya, banyak dituntut skill level tertentu yang semakin tinggi. Jadi nggak semua orang bisa memasuki. Bahkan kalau kita lihat misalnya di dunia startup gitu ya, yang mengusung banyak teknologi dan lain-lain, ternyata kita ini manusia-manusia Indonesia ternyata kalah bersaing dengan misalnya dari tenaga kerja atau yang memiliki skill-skill tertentu yang semakin dalam. Jadi ya memang spesifik akhirnya orang-orang yang dengan kemampuan skill set tertentu yang
di-hire. Dan dengan kondisi kemarin, pandemi dan lain-lain gitu ya, saya pikir orang-orang juga semakin bisa online kan, semuanya serba online. Jadi misalnya perusahaan ada di sini, ternyata tim IT-nya orang India dan lain-lain sebagainya, itu juga banyak terjadi di Indonesia. Dan kitanya apakah kita siap atau tidak. Kemudian ada bahasan lagi, kemarin saya juga sempat nonton juga di YouTube, perkara namanya generasi sandwich. Ya, generasi sandwich tuh generasi yang, ya ini kan kalau angkatan-angkatan kita nih, angkatan kita, Bapak angkatan saya bukan? Atau mungkin teman-teman ini kan Gen Z semua ya. Jadi ternyata ada satu kecenderungan di Indonesia, generasi sandwich ini generasi yang menanggung atas bawah gitu ya. Misalnya saya punya orang tua yang masih sehat, di usia pensiun sebenarnya, mungkin di usia 60 ke atas, bahkan 70 bapak saya misalnya. Dan saya masih punya anak-anak yang masih kecil, yang masih sekolah. Nah ini kan generasi sandwich tuh, kita harus menghidupi anak-anak kita, keluarga kecil, dan keluarga yang di atasnya gitu ya. Nah ini ternyata datanya menarik sekali. Kalau sempat saya baca nih ya, di Indonesia, menariknya data mana tadi? Saya sambil ngintip-ngintip data. Oh iya, dari ada responden juga nih, dari 70% responden dari tirto.id, yang respondennya ini berusia produktif, mereka mengaku 70%-nya mereka adalah generasi sandwich. Jadi mensupport secara ekonomi keluarganya, keluarga kecilnya, begitu juga dengan keluarga yang di atasnya, maksudnya bapak ibunya mungkin gitu ya. Dan hasil survei dari data Indonesia.id, ternyata Gen Z ini, Gen Z itu generasi Z ya. Umur berapa ya Gen Z ya? SMA, kuliah sekarang masih Gen Z ya harusnya ya. 2000-an ya. Oke. Generasi 90 akhir sampai 2000-an ya. Ternyata di Indonesia 46,3% Gen Z ini mengalami tekanan, yaitu tadi sebagai generasi sandwich. Bayangin ya, mungkin Bapak Ibu kita belum menyiapkan, mungkin gitu ya, mungkin banyak juga kalau kita lihat dari data tadi 46,3% Gen Z itu di generasi sandwich, berarti kan mereka keluarga baru, tapi mungkin bapak ibunya tidak siap secara persiapan pensiun dan lain sebagainya. Ditambah tadi berita tentang ketersediaan tenaga kerja yang semakin terbatas gitu ya, akan sulit mencari pekerjaan bahkan kalau tadi beritanya 6 bulan ke depan berdasarkan survei dari BI ya tadi ya. Nah ini membuat saya overthinking banget ya. Emang benar ya, secara ekonomi global juga lagi, katakan lagi ada perang dan lain sebagainya, jadi ekonomi tidak berputar. Dan industri yang di seputaran kita juga, kalau saya mengamati secara, ya nggak usah pakai teori-teori tertentu, tapi kita lihat kayaknya memang lagi agak lesu. Nah ini harus, menurut saya sih sebagai wirausaha juga saya merasakan hal yang sama gitu ya. Misalnya saya seorang content creator juga misalnya. Di beberapa tahun lalu di dunia podcast, bergeliat sekali, tapi ternyata ada shifting, agak melambat sedikit. Begitu pula dengan misalnya saya sebagai content creator di YouTube. Mungkin kalau kita lihat 3-4 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya, itu banyak sekali orang-orang mau jadi content creator gitu. Kenapa? Karena iming-imingnya atau memang banyak yang dihasilkan dari membuat konten tuh luar biasa besar mungkin gitu ya. Sehingga semakin hari semakin banyak orang-orang yang pengen jadi content creator. Tapi berbeda dengan sekarang, kayaknya semuanya serba melambat. Nah ini yang membuat saya termasuk Bapak produser dan teman-teman yang ada di studio juga kepikiran untuk membuat satu bahasan overthinking ini. Satu segmen yang saya pikir perlu kita bahas juga ya gitu ya. Nah ini menarik sekali.
Karena kalau dibandingkan nih, misalnya tadi kita ngomongin generasi sandwich juga nih. Kalau dari data saya lihat bahkan di United Kingdom, kalau di Indonesia tadi hampir berapa? 46% generasi sandwich. Ternyata di Inggris itu generasi sandwich hanya sekitar 5,6%. Kecil sekali ya. Bahkan data di Jepang itu juga ada kalau nggak salah cuma 6 atau 7% gitu ya. Nah ini ada di negara-negara kebanyakan di Belgia, Finland, nah itu nggak sampai 10% generasi sandwich. Jadi kita-kita nih kalau saya melihat dari data pendengarnya podcast Naik Kelas, mereka ya kita ada di umur ini nih, generasi sandwich, generasi yang tadi kalau dari beritanya siap-siap. Kalau misalnya belum dapat pekerjaan ya harus siap-siap juga untuk mencari pekerjaan gitu kan. Karena dari surveinya tadi mengatakan demikian. Terus kita bisa apa gitu? Kita bisa ngapain sebenarnya? Menyiapkan apa sih sebenarnya? Atau mungkin teman-teman yang unfortunate gitu ya, kayak misalnya tiba-tiba industrinya berubah, ada yang dirumahkan. Kita mau ngapain nih? Kita harus ngapain? Nah, tadi akhirnya kita diskusi nih, mencari paling nggak harus ada solusi sih kan. Kalau peluang kerjanya nggak ada, kalau lowongan pekerjaannya nggak ada, terus kita harus ngapain? Nah, ini saya pikir saya pernah dengar dari beberapa teman-teman saya yang ketika pandemi kemarin terdampak secara pekerjaan dan lain-lain. Nah, waktu pandemi itu kan semua orang istilahnya sulit ya untuk bekerja, sulit untuk segala macam sulit. Akhirnya investasi yang tepat adalah belajar gitu ya. Ada yang sekolah, ada yang ngambil S2 dan seterusnya gitu ya. Kalau waktu pandemi kemarin saya investasi belajar mendalami dunia digital. Ya bikin konten dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ternyata ada beberapa solusi yang kita rumuskan bersama tim nih. Ada yang pertama, solusi pertama nih ketika menghadapi masa-masa sulit seperti ini, yang pertama adalah ya tadi yang seperti saya bilang, melakukan pembelajaran untuk soft skill terutama ya. Bisa banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari secara gratis, secara online gitu ya. Sekarang banyak sekali misalnya tutorial. Wah, tutorial ini banyak sekali kan. Dari yang short tutorial ada di mana? Ada di Reels, ada di TikTok, itu yang short, atau di YouTube. Nah, itu biasanya banyak sekali tutorial-tutorial gratis yang berkaitan dengan how to, misalnya teman-teman misalnya saat nggak ngapa-ngapain atau saat mempersiapkan, misalnya teman-teman Gen Z ini ada yang masih SMP atau SMA, setelah ini mungkin ada yang berpikiran mau sambil kerja atau mempersiapkan skill set tertentu gitu ya, misalnya. Atau yang teman-teman masih kuliah, misalnya saya sudah mau lulus kuliah, harus ngapain ya? Nah, ini ada ya tadi membekali diri kita, yang pertama ini adalah membekali diri kita dengan berbagai macam soft skill gitu ya. Soft skill-nya apa? Wah, banyak banget nih, kalau kita ngomongin soft skill banyak banget. Karena ya namanya podcast Naik Kelas, kita sebenarnya nggak hanya naik kelas secara UMKM gitu ya, tapi menurut saya yang bisa kita pelajari pertama, misalnya kalau teman-teman suka digital, karena digital ini kita bisa pakai untuk macam-macam nanti ya. Yang pertama adalah belajar fotografi misalnya. Fotografi nggak perlu harus pakai kamera, tapi bisa aja yang kamera yang gede ya, misalnya mirrorless atau DSLR. Tapi bisa aja pakai handphone. Nah, dibekali dengan skill-skill yang mendukung. Misalnya editing foto, kemudian editing video, mengambil video yang bagus, berserta editingnya misalnya. Atau kalau misalnya teman-teman mau bermain lebih lengkap lagi misalnya, dalam skill digitalnya, apalagi misalnya mengolah suara. Kayak misalnya bikin podcast itu kan juga nggak hanya merekam audio, ternyata memakai alat yang apa, yang bagus, terus kemudian setelah merekam suaranya diedit. Nah, itu adalah skill-skill tertentu yang menurut saya, menurut tim kami juga bisa membantu nanti misalnya skill tertentu akan bisa melahirkan
apa misalnya kalau teman-teman melahirkan usaha bisa dibuat untuk apa promosi, bikin foto produk, company profile, eee, dan lain-lain ya untuk menunjang usaha kita nanti. Jadi sambil jalan kita belajar satu-satu nih. Nah itu kan yang gratis, kita bisa belajar dari mana? Dari manapun. Dari yang short tadi misalnya dari Reels, dari TikTok ataupun dari YouTube. Nah itu bisa panjang banget belajarnya, bahkan menurut saya sih sebagai orang yang, otodidak ya, saya juga gitu ya, saya banyak belajar tentang bikin konten gitu ya lewat YouTube. Tapi juga selain itu saya nanti juga banyak belajar sama teman-teman yang lain, yang gurunya ada gitu ya. Nah itu pertama dari, kanal-kanal yang gratis. Kemudian teman-teman juga bisa memperdalam ilmu soft skill di mana? Di tempat-tempat yang memang menawarkan, kursus-kursus tertentu misalnya Ruang Guru, atau Udemy, atau banyak masterclass gitu ya. Ada video-video masterclass yang memang bisa diakses tapi secara berbayar. Nah itu menurut saya, penting sekali buat teman-teman ikuti dan memilih topik tertentu. Nah ini, bukan hanya digital aja, tentu saja kayak misalnya pelatihan public speaking di saat, eee, persiapan kita mau nyari kerja nanti atau mau membuat usaha. Misalnya skill public speaking ini adalah salah satu skill yang nggak kadang-kadang mungkin teman-teman sekolah ataupun kuliah tidak di level, eee, ilmu komunikasi gitu ya, tapi, di kampus yang teknik banget kayak saya misalnya teknik teknologi pertanian, ataupun, kampus ekonomi gitu ya, ataupun, kampus-kampus yang memang nggak ada hubungannya sama public speaking gitu ya. Nah ini bisa aja kita belajar public speaking. Melalui apa ya, tadi melalui, banyak pelatihan yang bisa kita ikuti, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Nah ini bisa mempersiapkan untuk apa, membekali diri kita, melatih percaya diri, misalnya belajar berbicara, karena berbicara ini kan kunci, berbicara adalah kunci. Karena misalnya, ngomong itu bisa buat jualan, bisa untuk nanti presentasi. Kalau mau jadi konten kreator juga perlu, misalnya mau jadi konten kreator misalnya, itu bisa ngomong, bisa jadi ya salah satu hal yang menjual misalnya. Nah itu ada banyak hal yang, bisa kita pelajari. Yang pertama tadi adalah soft skill. Jadi soft skill itu penting sekali, boleh apa aja sih sebenarnya. Misalnya mau, olahraga, eee, e-sport juga bisa misalnya, atau apapun. Soft skill-nya bisa teman-teman pilih sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Dan, belajar bisnis itu juga nanti akan saya bahas juga. Kemudian yang kedua adalah mengakali, tadi, ketersediaan tenaga kerja, lapangan pekerjaan yang terbatas. Nah, tapi misalnya teman-teman adalah, orang-orang yang baru di dunia pekerjaan, jadi belum punya pengalaman, maka, mungkin seperti tim kita nih, ada Kak Cita di studio kali ini, dia mengawali karirnya di pekerjaan dengan magang ya, atau kerja paruh waktu. Ada juga mungkin teman-teman SMK atau teman-teman kuliah itu sebelum masuk ke dunia kerja, ada tugas khusus dari kampus gitu kan. Disuruh magang, disuruh, kerja paruh waktu. Nah itu menarik juga ya, mungkin sebelum kita masuk ke dunia kerja beneran, ya kita cari-cari tuh tempat-tempat, kantor-kantor atau, perusahaan-perusahaan yang menarik, yang sesuai dengan minat teman-teman gitu ya, untuk magang, untuk bekerja yang nggak full time tapi, eee, ya bisa bisa gimana, bisa yang gratisan, artinya tidak digaji sama sekali, atau bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan, anak magang untuk bekerja dengan dibayar juga, dibayar sebagai anak magang tentu saja ya. Nah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempersiapkan diri kita. Atau kalau teman-teman yang, udah bekerja gimana tuh? Misalnya, lagi mau shifting pekerjaan lain, ya nyari network itu juga penting juga ya. Jadi nyari network, bekerja paruh waktu juga misalnya belum belum, skill belum full full, belum menguasai betul. Nah magang ini tadi bisa menjadi salah satu, skill yang, kita pelajari selama magang itu. Sama tadi ya, kalau kita balik lagi sedikit di skill yang, penting juga adalah sekarang adalah, menulis gitu ya. Menulis itu adalah satu
skill set yang harus kita kuasai. Kenapa? Dalam banyak hal kita pakai. Misalnya teman-teman nanti mau buat usaha dan lain-lain, itu perlu kemampuan buat apa sih nulis? Ya, bisa dipakai misalnya untuk menulis skrip promosi, eh broadcast message gitu ya yang menarik. Nah, itu bagian dari yang harus kita kuasain juga. Kemudian yang ketiga kalau gitu ya. Nah, ini adalah solusi ketiga yang kita pikirkan adalah kalau semua pekerjaan ini nggak match gitu ya. Yang dibutuhkan misalnya hanya berapa, 1 juta. Ternyata tenaga kerja yang ada misalnya 5 juta, itu kan nggak balance artinya. Nah, ini misalnya ya, saya harus buka data soalnya. Tapi kan kalau tadi kita lihat ketersediaan lapangan pekerjaannya memang lebih sedikit daripada orang yang mencari kerja. Maka solusi yang ultimate ya kita buatlah pekerjaan gitu kan. Nah, inilah makanya dari awal kita di naik kelas, kita menambah satu persatu skill set apa buat persiapan teman-teman semua. Nah, membuat pekerjaan ini atau berwirausaha adalah salah satu solusi yang memang eee, mungkin ya harus kita lakukan gitu ya ketika nggak ada pekerjaan sama sekali yang sesuai dengan kita gitu ya. Entah kitanya nggak sesuai atau pekerjaannya yang tidak sesuai. Nah, kita coba tuh bisa merancang pekerjaan apa ya yang bisa kita lakukan. Nah, tentu saja membuat pekerjaan atau membuat sebuah bisnis atau startup atau apapun itu ya banyak sekali faktor yang terkait ya. Misalnya, wah saya nggak punya modal, saya nggak punya network, saya belum punya pasar, saya belum punya pengalaman. Nah, inilah yang tadi saya bilang, ketika tadi persiapan satu persatu membekali kita dengan soft skill menjadi salah satu hal yang penting juga kan buat persiapan ini, membuat usaha ini. Termasuk juga ya, membuat usaha itu adalah membuat channel gitu ya, channel YouTube, channel podcast, mengembangkan Instagram kita gitu ya. Kalau teman-teman itu pengen jadi konten kreator, menjadi selebgram, menjadi tiktokers. Nah, semua itu adalah eee, sama-sama wirausaha saya pikir ya. Karena ngembangin itu nggak sesimpel itu dan nanti kalau sudah berkembang tentu saja banyak skill set tertentu yang bisa kita harus kuasai dan ada timnya juga yang besar gitu ya. Seperti layaknya podcast Naik Kelas ini, tidak berdiri saya sendiri atau mau Upit sendiri, tapi di belakangnya ada tim yang bekerja untuk menjalankan konten ini dan konten ini menjadi sebuah mesin bisnis juga akhirnya gitu kan, seperti itu ya. Jadi, pada akhirnya, tadi ketika kita melihat ada berita-berita yang membuat overthinking gitu ya, tetap kita harus mencari solusi. Solusinya apa? Nah, ini dia kita harus bedah satu-satu kan. Kalau nyari pekerjaan sulit, ya bisa jadi alternatifnya apa kita cari. Ketika udah tahu alternatifnya, ya kita harus membekali diri dengan banyak hal. Selain itu juga nanti kita belum pernah bahas ya, belum pernah bahas tentang, AI gitu ya misalnya. Nah, itu kayaknya nanti kita bikin segmen khusus, eee, tentang AI karena AI sendiri sekarang, eee, ya sudah sangat membantu dan saya sudah memakai, banyak sekali, tools yang bisa kita pakai supaya pekerjaan lebih apa, lebih hemat. Misalnya, "Wah ini nggak bisa nih harus dikerjakan banyak orang." Nah, nanti kita bahas deh tentang AI. Tapi ya itu aja dulu mungkin, kegalauan saya bersama dengan Mas Eko juga sebagai produser, ada juga tim-tim yang ada di podcast Naik Kelas, eee, menjadikan, satu kegalauan ini menjadi konten yang mudah-mudahan paling nggak menginspirasi teman-teman untuk kalau memang mau mencari pekerjaan, sudah siap-siap terjun ke dunia kerja, harus ada bekal-bekal. Ingat ya tadi, yang pertama kita menaikkan skill set kita, skill apapun yang teman-teman ingin kuasai. Nah, itu harus kita perdalam. Kemudian kalau habis itu apalagi? Tadi yang kedua adalah gimana kita bisa menjalin, networking, magang, mencari experience yang, sesuai dengan kita, menjadi jembatan sebelum untuk bekerja apa namanya, penuh waktu gitu ya.
Yang ketiga tadi mencoba membuat usaha yang tentu saja itu selalu dibahas sama kami di podcast Naik Kelas. Membuat usaha itu banyak nanti. Kalau teman-teman mau diskusi juga tentang kegalauan kami kali ini, silakan tinggalkan komen di bawah. Yuk kita diskusi. Barangkali teman-teman juga diskusi punya overthinking juga kayak kita langsung aja lempar komennya di bawah. Kayaknya udah dulu ya episode kali ini. Nanti kita sambung lagi kalau Mak Upit udah pulang dari IKN. Kita akan bahas hal-hal yang lain di podcast Naik Kelas ini. Dan jangan lupa selalu untuk follow, nyalain lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update yang bisa membantu kita menaikkan skill di kehidupan pekerjaan ataupun wirausaha kita. Begitu dari saya. Sudah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.